Puji Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu petang sore hari ini. Puji Tuhan, segala puji dan segala hormat selayaknya hanya bagi Dia. Amin. Puji Tuhan, damai sejahtera Kristus memerintah di tengah-tengah ibadah dan hidup kita masing-masing, seberapa saja kita yang hadir, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Tak lupa saya menyapa sidang jemaat di Malaysia, salam. Sidang jemaat di Bandung, salam. Para simpatisan di berbagai-bagai daerah, baik mulai dari timur, Papua, NTT, Sulawesi Utara Selatan, daerah khusus istimewa Jakarta, Jawa Barat, maupun Provinsi Banten, kemudian Sumatera, seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Kitab Wahyu. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menikmati pembukaan firman sore ini, dan biarlah kiranya pembukaan firman itu meneguhkan hidup kita masing-masing, bagaikan rumah yang dibangun di atas batu, sehingga sekalipun menghadapi 3 jenis ujian, mampu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, sesungguhnya kita sudah mengakhiri Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada minggu yang lalu, kita akhiri pasal 12 ini dari Wahyu, dari ayat 17 dan ayat 18. Tentu oleh karena kemurahan hati Tuhan bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, biar kita menghargai kemurahan Tuhan yang memimpin kita kepada pertobatan, menghargai kesabaran Tuhan, menghargai kelapangan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kesabaran hati Tuhan untuk memperoleh kesempatan bagi kita dan untuk memperoleh keselamatan bagi kita. Ini panjang sabar Tuhan, bukan kelalaian Tuhan. Kalaupun ini sudah berada pada ujung dari 6.000 tahun, sebagai 2.000 tahun yang ketiga, bahkan lebih dari 20 tahun, bukan kelalaian dari Tuhan, tetapi merupakan panjang sabarnya Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Itu panjang sabar Tuhan yang harus kita hormati. Kemudian kelapangan hati Tuhan, kita harus hormati. Apa bukti Tuhan lapang hati bagi kita? Semua model manusia diterima oleh Tuhan. Yang terkucilkan diterima oleh Tuhan. Yang papa yang tidak diakui oleh dunia diterima oleh Tuhan. Semuanya ada di dalam hati Tuhan. Lapang hati Tuhan menerima semua model manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu saudaraku, kita akan memasuki pasal yang baru. Berkat yang baru oleh kemurahan hati Tuhan. Berkat yang baru oleh kemurahan hati Tuhan. Tidak usah gengsi bilang amin. Rendah hati kita dengar firman. Amin. Berkat yang baru, pasal yang baru, kemurahan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, untuk memasuki pasal yang ke-13, hati saya memang takut dan gentar. Sungguh. Karena ini perkara-perkara surgawi yang bersifat rahasia ilahi yang tidak bisa disingkapkan oleh pikiran manusia. Sehingga hati saya semakin takut dan gentar. Saya ini manusia biasa yang pendidikannya juga terbatas. Tetapi saya yakin dengan doa-doa sidang jemaat, Tuhan dengarkan doa. Amin.
Karena kita butuh kemurahan hati Tuhan. Dan saya harus berada di kaki salib Tuhan untuk menantikan pembukaan firman. Ini tidak bisa lagi dikelola dengan hikmat atau pengertian dari manusiawi. Puji Tuhan. Sebab itu, kita pun harus belajar untuk dengar-dengaran. Maksudnya, menjalankan ibadah bukan lagi dengan metode-metode duniawi dibawa masuk ke gereja, tetapi harus menggunakan cara-cara Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah ibadah yang dihubungkan dengan salib. Kalau Tuhan menghukum kita, berarti Tuhan mendidik kita. Lewat didikan inilah kita mendapat banyak pengertian-pengertian ilahi. Sehingga dengan mempunyai pengertian inilah, kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah dan pelayanan itu yang Tuhan percayakan. Kalau tidak ada pengertian, maka tiadalah mungkin seseorang dapat menyenangkan hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya. Sehingga carut-marut tidak mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak menyalahkan ibadah yang lain. Tetapi kalau tidak punya pembukaan, kalau tidak punya pengertian, tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga asal-asalan melanggar banyak hukum Allah. Teramal lebih dalam hukum kitab Ulangan. Perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Itu kitab Ulangan. Karena itu merupakan kekejian. Tapi kenyataannya itu dilanggar. Mengapa? Karena tidak punya pengertian. Tapi Tuhan, oleh pengertian surgawi, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang dihubungkan dengan salib. Memang semua disalib. Hati, pikiran, perasaan, tabiat daging, hasrat daging, disalib. Tidak enak, tapi menyenangkan hati Tuhan. Tidak enak bagi daging, tapi enak bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu tujuan kita datang beribadah. Jadi, itulah sebagai pendahuluan, saya merasa takut dan gentar. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya selalu. Amin. Puji Tuhan. Kitab Wahyu, sebelum kita melihat kitab Wahyu pasal 13 sebagai berkat yang baru, ayat 1, saya terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal yang dibagi dalam 2 bagian. Itu diingat ya, amin saudaraku, yang dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah Wahyu 1 sampai dengan Wahyu 12. Puji Tuhan, oleh berkat kemurahan hati Tuhan, kita dapat menyelesaikan Wahyu 12 sampai kesudahannya ayat 17-18 minggu lalu. Oleh pertolongan Tuhan, amin. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua barulah Wahyu 13 sampai dengan Wahyu 22. Oh, haleluya, puji Tuhan. Itu pembagiannya. Puji Tuhan. Wahyu 1 sampai dengan Wahyu 12 merupakan penampilan dari mempelai wanita Tuhan. Itu merupakan, disitulah ditampilkan mempelai wanita Tuhan yang memuncak pada Wahyu 12 ayat 1. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu mempelai wanita Tuhan itu menuju gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh Kristus yang sempurna. Kemudian Wahyu 13 sampai dengan 22, pasal 22 merupakan penampilan dari mempelai laki-laki surgawi. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kepala dari tiap-tiap gereja. Amin. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel. Wahyu pasal 13 terkena pada pintu gerbang. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel terkena pada pintu gerbang. Tampilkan dulu tabernakel. Puji Tuhan, tampilkan pintu gerbang. Itulah pintu gerbang. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa Wahyu 13 masih dalam susunan tabernakel masih tetap terkena kepada pintu gerbang? Sementara Wahyu 1 juga terkena kepada pintu gerbang. Karena tadi saya sudah katakan,
Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 22 dibagi dalam 2 bagian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 12 ini pengulangan kata. Itu menampilkan gereja yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan. Sedangkan Wahyu 13 sampai dengan pasal 22 merupakan penampilan dari mempelai laki-laki surga. Maka dalam susunan tabernakel Wahyu pasal 13 sudah jelas terkena pada pintu gerbang. Diawali kembali. Amin saudaraku. Terkena pada pintu gerbang. Puji Tuhan. Berarti percaya, yakin bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah pintu gerbang menuju kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Itu arti pintu gerbang. Yakin, percaya bahwa Yesus adalah pintu gerbang surga. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berkata, akulah jalan. Jalan selalu terkait dengan selalu terkait dengan pintu. Amin saudaraku. Jalan lebar, jalan sempit, pintu sesat. Itu menuju kerajaan surga. Itulah salib. Puji Tuhan. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Kita lihat dulu kisi-kisi dari Wahyu tentang Wahyu 13 terkena kepada pintu gerbang. Puji Tuhan, berarti percaya, yakin percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah pintu gerbang kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Nanti kita kembali lagi ke Wahyu ya. Silakan. Firman yang telah menjadi manusia. Puji Tuhan. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan terus. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Menerima Yesus berarti percaya dalam nama Yesus. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi percaya kepada yang lain. Kalau percaya kepada harta, kekayaan, uang, berarti itu pintu gerbang menuju maut. Amin, saudaraku. Tapi percaya, menerima Yesus, percaya dalam namanya, kita itu merupakan pintu gerbang sorga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Siapa orang yang menerima dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Mereka itu adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Terus? Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ya. Melainkan dari Allah. Puji Tuhan. Jelas ungkapan ayat ini. Manusia itu menuju kepada manusia rohani. Manusia rohani. Lepas dari manusia daging. Atau sudah menanggalkan segala tabiat-tabiat daging. Lepas dari manusia daging. Atau sudah lepas dari segala tabiat-tabiat daging. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup menurut daging atau roh? Iya. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata antara lain. Yaitu percabulan, 1, kecemaran, 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri sendiri, 10, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13, kemabukan, 14, pesta pora, 15. dan sebagainya. Terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ya, terus? Seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, dahulu sebelum terpanggil, sebelum menerima jabatan rasul, inilah tabiat Rasul Paulus. Jangan saudara pikir dia orang luar biasa, super suci sebelum terpanggil, tidak. Inilah tabiat dari Rasul Paulus. Penuh dengan 15 tabiat daging.
Amin, saudaraku. Amin. Sebelum menerima jabatan rasul. Terus, Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tetapi setelah menerima jabatan rasul, selanjutnya ia menyatakannya dengan tandas kepada jemaat di Galatia, bahwa barang siapa melakukan 15 tabiat daging, ada 15 tabiat daging. Itulah tabiat daripada Rasul Paulus sebelum terpanggil menerima jabatan rasul. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, terus ia tidak akan mendapat bagian tidak dalam mendapat kerajaan Allah. bagian dalam kerajaan sorga. Perkara lahiriah, pintu gerbang menuju maut. Amin. Ingat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah Tetapi buah roh ialah, kasih, inilah manusia, ini tabiat manusia ilahi yang sudah lepas dari tabiat daging. Tetapi buah roh ialah terus kasih, 1, sukacita, 2, damai sejahtera, 3, kesabaran, 4, kemurahan, 5, kebaikan, 6, kesetiaan, 7, kelemah lembutan, 8, penguasaan diri. 9. Ada 9 buah Roh Kudus, bukan buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. 23 terus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ya, barang siapa. Ayat 23 ulangi dulu. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum apa saja. Mau hukum Taurat, mau hukum rimba, hukum siapa saja. Tidak bisa menentang. Kalau kita hidup dengan 9 buah Roh Kudus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bahkan manusia daging saja tidak bisa menentang kalau kita hidup di dalam 9 buah Roh Kudus. Terus, Barang siapa menjadi milik Kristus siapa Yesus, menjadi milik Kristus Yesus, terus? ia telah menyalibkan daging Ya. dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya, puji Tuhan. Singkatnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi pendeknya, salib adalah jalan satu-satunya untuk menyerahkan diri sepenuhnya, untuk taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Penyerahan diri itu menunjuk puncak ibadah, yakni doa penyembahan. Jadi salib adalah jalan satu-satunya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyalibkan diri itu penyerahan diri kepada Tuhan. Itu satu-satunya. Penyerahan diri, jelas itu menunjuk puncak ibadah. Penyerahan diri kepada Tuhan, tidak taat lagi kepada daging, tidak taat kepada kehendak daging, atau kehendak yang lain-lain. Puji Tuhan, itulah puncak ibadah. Itulah doa penyembahan kepada Tuhan. Jadi menyembah tidak hanya sekedar berlutut. Menyembah itu penyerahan diri. Kalau menyembah tidak menyerah, itu hanya sekedar berlutut. Amin, saudaraku. Jadi penyerahan diri itu menunjuk puncak ibadah, yakni doa penyembahan. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ayat 17, baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Puji Tuhan. Terus, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, ya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. puji Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Itu mempelai perempuan. Maka marahlah naga itu kepada mempelai perempuan. Namun seperti apapun amarah daripada naga itu, tidak ada artinya. Sebab perempuan itu sudah terbang ke padang gurun, jauh dari mata ular, untuk mengalami pemeliharaan dari Tuhan selama 3 tahun setengah. Sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Amin. Puji Tuhan. Sehingga sasaran amarah dari naga itu dilampiaskan kepada keturunannya yang lain. Minggu lalu telah saya sampaikan. Sehingga kenapa disebut keturunannya yang lain? Sehingga sasaran amarah dari naga itu dilampiaskan kepada keturunannya yang lain. Sekarang pertanyaannya, mengapa menjadi keturunannya yang lain, mengapa menjadi sasaran amarah dari naga itu? Sebab keturunan yang lain hanya, tadi sudah dibaca, menuruti hukum-hukum Allah, sama dengan penuh dengan firman.
dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Kemudian, memiliki kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Jelas itu menunjuk pelita emas. Tetapi sangat disayangkan, masih ada satu perkara yang kurang dan perkara itu sangat fatal sekali. Itulah doa penyembahan. Itulah doa penyembahan sama dengan kasih, itu menunjuk kepada misbah dupa. Kalau hanya ada iman dan harap tidak sampai kepada kasih, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Jika hidup rohani atau ibadah kita di bumi ini belum memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka resiko yang akan dihadapi ada dua. Ditulis rapi ya. Jikalau hidup rohani atau ibadah kita di bumi ini belum memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka resiko yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan ada dua. Antara lain satu, masuk dalam aniaya yang besar, yaitu aniaya antikris, sama dengan diinjak-injak oleh antikris selama 3 tahun setengah. Pendeknya, untuk memperoleh keselamatan, harus membayar harga yang mahal, yakni menyerahkan kepala untuk dipenggal oleh pedang antikris. Kalau sekarang ini, perhatikan ya, saudara, perhatikan. Kalau sekarang ini ibadah dari tubuh gereja tidak memuncak kepada penyembahan, menundukkan kepala di bawah kaki salib, maka nanti resikonya ada dua. Satu, diserahkan kepada antikris untuk diinjak-injak, untuk dianiaya selama 3 tahun setengah. Untuk memperoleh keselamatan, maka saat itulah leher diserahkan untuk dipenggal oleh pedang antikris. Kalau ibadah kita belum memuncak dengan menggunakan leher menundukkan kepala di ujung kaki salib, maka leher nanti akan diserahkan untuk supaya kepalanya dipenggal oleh pedang antikris. Lebih baik kita gunakan leher untuk menundukkan kepala di kaki salib. Artinya ibadah di bumi harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kalau tidak resikonya, leher digorok oleh pedang antikris. Gunakan leher sekarang untuk menundukkan kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau tidak, untuk memperoleh keselamatan, harus bayar harga yang sangat mahal dan super mahal. Yakni menyerahkan kepala untuk, menyerahkan leher, menyerahkan kepala untuk dipenggal oleh pedang antikris. Menyerahkan leher untuk digorok oleh pedang antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan saudara anggap enteng apa yang sudah dengar malam sore ini. Haleluya. Jangan anggap enteng loh saudaraku. Sesungguhnya apa yang sudah kita terima ini kemurahan hati Tuhan bagi kita. Wahyu 13 ayat 15. Lihatlah sebagai pembuktiannya. Ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Patung binatang, maksudnya binatang yang keluar dari dalam laut itu antikris. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Berbicara juga. Terus? Dan bertindak begitu rupa. Terus? Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Sehingga yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Puji Tuhan. Yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lehernya digorok oleh pedang antikris. Jadi untuk memperoleh keselamatan harus sampai begitu, saudara. Harus bayar harga yang sangat mahal. Dibunuh. Lehernya digorok. Kepalanya dipenggal oleh pedang antikris. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya lewat pembukaan firman itu pedang roh, pedang dari Allah. Menusuk hati kita. Supaya leher ini secepatnya dibawa untuk menundukkan kepala di kaki salib Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Terus. Lalu aku melihat tahta-tahta. Jadi kehidupan gereja yang tergembala dengan sungguh-sungguh. Digembalakan oleh firman pengajaran mempelai. Itu kemurahan. Amin. Itu kemurahan. Tidak ada artinya kita mempertahankan harga diri demi keselamatan. Wahyu 20 ayat yang keempat.
Lalu aku melihat tahta-tahta Ya, dan orang-orang yang duduk di atasnya. lihat, perhatikan baik-baik. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Terus, Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. ya memang betul. Tapi bagian B. Terus, Aku juga melihat jiwa-jiwa Nah, mereka jiwa mereka yang bagaimana? Terus, yang telah dipenggal Iya. kepalanya untuk memperoleh keselamatan. Dipenggal kepalanya. Terus, karena kesaksian tentang Yesus kesaksian tentang Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Terus, dan karena firman Allah. memiliki hukum Allah sama dengan penuh dengan firman Allah. Tapi, terus, Yang tidak menyembah binatang itu tapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Untuk bayar harga, mereka harus menyerahkan nyawa karena tidak mau menyembah patung binatang itu. Dapat dipahami? Amin. Pilih mana? Selamat dengan bayar harga penggal kepala atau selamat ikuti ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok? Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan pertahankan harga dirimu. Tidak ada artinya. Ini loh resiko kalau ibadah tidak memuncak sampai kepada penyembahan. Resikonya 2. Ini yang pertama. Untuk beroleh keselamatan, serahkan leher dipenggal. Serahkan kepala dipenggal. Leher digorok. Barulah selamat. Duduk di atas tahta-tahta itu. Kalau bertahan tidak mau menyembah patung binatang, leher digorok, ya puji Tuhan kalau memang bertahan. Lah kalau tidak sanggup bertahan, sedangkan hari ini saja disinggung perasaan sudah tersinggung, apalagi mau digorok. Jujur saja loh, jujur saja. Disinggung saja sedikit perasaan sudah tersinggung. Ayo. Nama saudaraku, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, lihatlah mereka itu, jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya itu adalah jiwa-jiwa yang hanya memiliki istri pertama kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus menunjuk pelita emas. Kemudian memiliki hukum-hukum Allah sama dengan penuh dengan firman Allah menunjuk pada meja roti sajian. Karena mereka tidak mau menyembah patung binatang itu, leher digorok, kepala dipenggal oleh pedang antikris. Memang selamat. Tetapi bayar harga yang sangat mahal, super mahal. Itu pun kalau mau. Nah kalau tidak mau. Nah ini yang kedua. Yang kedua. Risiko yang kedua, menyembah antikris itu sendiri. Kalau kita tidak sampai kepada penyembahan kepada Allah, maka akan menyembah antikris. Puji Tuhan. Jadi orang yang telah menyerahkan jiwa, menyembah antikris itulah orang-orang yang akhirnya menyerahkan jiwanya kepada antikris. Itulah menunjuk orang yang tidak mau bayar harga yang mahal. Sama dengan mempertahankan harga dirinya. Mempertahankan nyawanya sama dengan mempertahankan harga diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 16. Untuk hal yang kedua ini, langsung kita hubungkan saja dengan pernyataan Yesus kepada 12 murid di dalam Injil Matius pasal 16. Ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengerti rencana Tuhan, ikuti pemberitaan firman, ayat per ayat ditulis di dalam lo daging, prakteknya tulis di dalam catatan masing-masing. Matius pasal 16 ayat 24. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Lihat ya, kita harus tahu syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Jangan kita pikir kalau sudah berojol jadi orang Kristen dari semula sudah selamat. Enggak. Sebab itu perlu untuk diperhatikan. Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, berarti ada syarat untuk mengikut Tuhan. Terus, Ia harus menyangkal dirinya, 1, memikul salibnya, 2, dan mengikut aku. 3. Puji Tuhan. Syarat untuk menjadi pengikut Kristus. 1, menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Sama dengan tidak bermegah. Sekalipun memiliki kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri ini. Itu namanya menyangkal dirinya. Tidak bermegah sekalipun, terdapat banyak kelebihan-kelebihan, terdapat banyak potensi di dalam diri ini. Mungkin kaya,
punya harta banyak, punya uang banyak, kedudukan tinggi, tetapi tidak bermegah, sangkal diri. Amin. 2, memikul salib. Memikul salib sama dengan rela berkorban. Jelas itu menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab. Sama dengan memikul tanggung jawabnya di atas pundak. Perlu untuk diketahui, setiap orang harus memikul tanggung jawabnya masing-masing. Seorang suami harus memikul tanggung jawabnya supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik. Seorang istri harus memikul tanggung jawabnya dengan baik supaya menjadi penopang, tulang rusuk penopang bagi suami. Kemudian anak harus memikul tanggung jawabnya, hormat kepada orang tua supaya panjang umur di bumi ini. Kemudian seorang tuan memiliki tanggung jawabnya, memperhatikan hamba-hambanya. Seorang hamba bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawabnya di hadapan tuannya. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Jadi setiap orang memikul tanggung jawabnya masing-masing. Setiap yang hidup memikul tanggung jawabnya masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baru syarat yang ketiga, mengikut Tuhan. Syarat yang ketiga, mengikut Tuhan. Yohanes, untuk perkara ini kita hubungkan langsung dengan Injil Yohanes pasal 2. Sebetulnya Matius 16 ayat 24 sampai 25 juga sama dengan Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Sama ayat itu. Makna ayat itu sama. Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 24 sampai 26. Yesus memberitakan kematiannya. Iya. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu terus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan Ya. mati, jatuh ke dalam tanah, kemudian selanjutnya mati, terus ia tetap satu biji saja. ya benih. Kalau tidak jadi benih, tidak akan tumbuh dan tidak berbuah. Berarti jatuh ke dalam tanah, lanjut, mati. Ulangi dulu, baca udah 24. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Benih itu jatuh ke tanah dan mati. Terus, ia tetap satu biji ya, saja. kalau tidak jadi benih, berarti tetap satu biji saja. Tidak tumbuh, tidak berbuah. Terus, Tetapi jika ia mati, ya, jika ia jatuh ke tanah dan mati, berarti itu benih. Terus, ia akan menghasilkan banyak buah. menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, Nah, mencintai nyawanya. ia akan kehilangan nyawanya. Iya, terus. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Iya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang ya, kekal. rela kehilangan nyawa. Sangkal diri pikul salib. Dia memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, Iya, ia harus mengikut aku. ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, Ini pengikutan yang benar. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku di akan situ berada. pun pelayanku akan berada. Terus, Barang siapa melayani aku, Iya. ia akan dihormati Bapa. dihormati. Melayani Tuhan sama dengan tadi sudah dibaca, melayani Tuhan dalam ayat 26 sama dengan mengikut Tuhan. Kemudian di mana Tuhan berada, di situ pun pelayan Tuhan berada. Prakteknya, bagaikan benih jatuh ke dalam tanah. Artinya rendah hati. Jatuh ke dalam tanah, merendahkan diri serendah-rendahnya. B, mati. Sama dengan daging tidak bersuara, itu mati. Kalau mati, daging tidak bersuara. Amat saudaraku, arti rohaninya tidak hidup di dalam hawa nafsu daging. Tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu mati. Cepat mati, cepat bangkit. Amin. Tidak mati, tidak bangkit. Demikian juga pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Demikian juga setiap rumah tangga. Kalau tidak mati, rumah tangga tidak akan dalam suasana kebangkitan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baru kemudian C, menghasilkan banyak buah. Sama dengan bangkit. Tadi jatuh ke dalam tanah artinya rendah hati. B, mati. Selanjutnya B, mati, daging tidak bersuara artinya tidak hidup dalam hawa nafsu daging. Barulah C, menghasilkan banyak buah. Itu menunjuk suasana kebangkitan. Kalau tidak mati tidak mungkin bangkit. Cepat mati,
cepat bangkit. Amin, saudaraku. Menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tidak mati, ia tetap satu saja. Amin, saudaraku. Tetapi kalau sudah mati, ia akan bangkit. Berarti menghasilkan banyak buah. Baru baca 23-27 soal kebangkitan ini. Selanjutnya nanti 23-27. Tetapi Yesus menjawab mereka. Ya. Katanya, Ya. telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Setelah mati, bangkit. Selanjutnya dipermuliakan. Terus ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Ya. Dan apakah yang akan kukatakan? Ya. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Terus. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Puji Tuhan. Setelah melewati pengalaman kematian dan kebangkitan. Yesus mati di kayu salib, hari ketiga bangkit. Kemudian 40 hari kemudian dia naik. Dia dipermuliakan saat Yesus naik ke surga. 40 hari kemudian. Itulah langkah-langkah perjalanan yang harus kita alami. Supaya kita kelak berada di tempat yang terhormat atau dipermuliakan di surga. Dihormati oleh Bapa, dipermuliakan di surga. Itu langkah-langkahnya, saudara. Yang disebut mengikuti Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Langkah pertama mati di kayu salib, lalu hari ketiga bangkit, kemudian dipermuliakan, setelah 40 hari dia naik ke surga. Amin, saudaraku. Dihormati oleh Bapa, dipermuliakan di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi saya sangat menarik perhatian saya kepada ayat 27 ini, baca. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Apa yang kita katakan? Kita kan sudah terharu. Jiwa kita sudah terharu lewat mendengar pembukaan firman sore ini, menjelang malam ini. Lalu apa kita katakan di hadapan Tuhan sekarang? Terus, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. kita sudah dengar firman. Lepaskan aku dari langkah-langkah pengalaman kematian, kebangkitan. Terus, Tidak, tapi Yesus berkata tidak. Terus, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. kalau untuk menjadi pengikut Tuhan, kita harus melewati langkah-langkah perjalanan Yesus. Di mana Yesus ada, di situ kita pun berada. Langkah pertama Yesus mati, langkah kedua bangkit dan dipermuliakan. Amin. Tidak boleh lepas dari sana. Jangan saudara setelah ibadah ini dihubungkan dengan salib, lalu saudara cari ibadah-ibadah yang enak untuk daging. Bodoh namanya. Sebab Yesus sendiri berkata, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Maksudnya tidak mau melewati pengalaman kematian untuk kebangkitan dan selanjutnya dipermuliakan. Tetapi justru Yesus berkata, selanjutnya Yesus berkata, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Amin. Jangan lari dari kenyataan hidup. Itu langkah perjalanan untuk menuju kerajaan surga. Via Dolorosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu syarat untuk mengikut Tuhan, saudara. Di mana Tuhan ada, di situ pelayan Tuhan ada. Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal 16. Untuk melihat akurasi atau keabsahan kebenaran dari ayat ini. Matius 16. Ayat 24 sudah dibaca. Maka sekarang kita melangkah maju. Ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ya, tidak menyangkal diri terus. ia akan kehilangan nyawanya. Ia kehilangan nyawanya terus. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Kehilangan nyawanya, sangkal diri pikul salib terus. ia akan memperolehnya. Ia memperoleh hidup kekal. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tidak mau sangkal diri, tidak mau memikul salibnya, tidak mau mengikut Tuhan, ia kehilangan nyawa. Tetapi kalau ia harus kehilangan nyawa karena pikul salib, sangkal diri pikul salib ikut Tuhan, ia memperoleh hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawa? Apa gunanya? Jangan kita bodoh seperti keturunan yang lain. Ibadahnya tidak memuncak sampai doa penyembahan hanya karena seisi dunia.
hanya karena harta, kekayaan, uang yang banyak, materi, gelar yang dikejar-kejar sampai setinggi langit, tapi kehilangan nyawa. Untuk apa? Kalau kita memperoleh gelar tinggi, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kehilangan nyawa. Amin. Artinya tetap sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Jangan lari dari kenyataan hidup. Ini loh ya, ibadah yang dihubungkan dengan salib. Jangan lari dari sana. Setiap ibadah di sini koreksi terhadap dosa luar biasa. Kapan saya? Loh, tidak merdeka nanti. Hamba dosa terus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi harus kehilangan nyawanya? Ini loh, menjadi perhatian khusus bagi kita petang malam ini. Dalam 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes 2 ayat 16, segala sesuatu yang ada di dalam dunia. 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup. Tetapi saudaraku, akan menuju kepada kebinasaan, termasuk orang-orang yang mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada dalamnya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa, ia akan memperoleh hidup kekal. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sekarang kita lihat praktek mempertahankan nyawa. Akhirnya kehilangan nyawa. Wahyu 13. Akhirnya binasa, mempertahankan harga diri nyawanya. Puji Tuhan, egosentrisnya, keakuannya. Puji Tuhan. Praktek Wahyu 13, praktek mempertahankan nyawanya. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 18, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini praktek mempertahankan nyawa loh saudaraku. Namun akhirnya kehilangan nyawa, binasa. 15 sampai 18. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Haleluya. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya, dan ada nyawa dari berhala. Sama dengan mempertahankan nyawa. Lebih suka mempertahankan nyawa. Menyembah berhala. Gelar tinggi. Harta kekayaan. Tapi kehilangan Tuhan. Terus nyawa. Berhala. Nyawa patung. Berhala. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Iya, terus? Dan bertindak begitu rupa. Terus? Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, Terus? kecil atau besar, Kecil atau besar? kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya, terus? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Menerima tanda dari antikris. Terus? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat pembukaan firman itu yang kita butuhkan nomor 1, bukan harta, kekayaan, gelar tinggi. Amin. Terus? Barang siapa yang bijaksana, bijaksanalah. Terus? baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Supaya jangan binasa. Terus? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Terus? Dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang tidak mau bayar harga, tidak menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, akan menyerahkan jiwanya kepada antikristus. Prakteknya, menyembah patung binatang itu sama dengan menyembah kepada antikristus. Yang dibuktikan dengan menerima tanda di tangan kanan ataupun pada dahi sebagai meterai dari antikris. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tanda. Orang yang tidak mau bayar harga, tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau ikut Tuhan, pada akhirnya ibadahnya tidak memuncak sampai kepada penyembahan, pada akhirnya menyerahkan jiwanya kepada antikristus. Menyembah patung binatang. Karena patung binatang itu sudah ada nyawanya. Amin, saudaraku. Jadi kalau mempertahankan nyawa, harta, kekayaan, kedudukan, sama dengan menyembah patung binatang. Karena patung binatang itu ada nyawanya. Tetapi kehilangan nyawa. Amin, saudaraku. Tapi binasa. Prakteknya menyembah patung binatang itu, menyembah antikris yang dibuktikan dengan menerima tanda
di tangan kanan ataupun pada dahi, sebagai materai dari antikris. Adapun bilangan binatang itu, antikris itu adalah bilangan, ulangi baca, ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, hikmat pembukaan firman untuk mengerti bilangan binatang itu. Terus, barang siapa yang bijaksana, ya, hikmat memberikan akal budi dan kebijaksanaan. Terus, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Adapun bilangan binatang yang keluar dari dalam laut antikris adalah, terus, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia atau bilangan daging manusia, daging, terus, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, adapun bilangan antikris adalah bilangan seorang manusia atau bilangan daging, yakni 6. Daging itu angka 6. Angka 6 itu bilangan daging. Sedangkan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berarti tubuh sama dengan 6. Jiwa sama dengan 6. Roh sama dengan 6. Itu loh, bilangan binatang. Bilangan manusia. Bilangan antikris, bilangan binatang yang keluar dari dalam laut, sesungguhnya adalah bilangan manusia. Bilangan daging, berarti angka 6. Sementara manusia terdiri dari tubuh, sama dengan 6. Jiwa, sama dengan 6. Roh, sama dengan 6. Biasanya, roh itu penurut. Daging lemah. Tetapi di sini, tubuh, jiwa, roh sudah dikuasai daging, itu antikris. Dia pertahankan nyawa. Karena memang patung binatang itu diberikan nyawa. Menyembah berhala, mempertahankan harga diri, lebih suka mencari kerajaan dunia dan kemegahannya. Harta kekayaan, kedudukan yang tinggi, nyawa binatang dipertahankan. Kehilangan nyawa sendiri. Binasa. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Prakteknya menerima bilangan binatang. 600 tanda dari binatang itu, 666 di tangan kanan. Tidak tahu entah di sini, pokoknya tangan kanan. Ataupun pada dahi. Sebab itu yang terpenting hikmat. Apa hikmat? Pembukaan rahasia firman. Supaya kita memperoleh pengertian akal budi kebijaksanaan. Lalu kita dapat menghitung bilangan binatang, bilangan antikris. Adapun bilangan binatang 666. Berarti tubuh, jiwa, rohnya sudah dikuasai oleh daging. Tubuhnya dikuasai daging, angka 6. Jiwanya dikuasai daging, angka 6. Rohnya juga dikuasai oleh daging, angka 6. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Timotius 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Bukan? Baik. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Puji Tuhan. Keadaan manusia akhir zaman. Dosa akhir zaman. Baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar, saudara. Wabah corona melanda seantero dunia. Sudah mempersulit ekonomi. Seantero dunia, bangsa-bangsa. Dan akan lebih sukar lagi nanti. Kalau toh juga saudara tidak mau mengerti itu, saya kira kebangetan. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini loh masa sukar itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, 1. Dan menjadi hamba uang. 2, dihitung di hati masing-masing. Terus, mereka akan membual. 3. Dan menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua. 6. Dan tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak mempedulikan agama. 8. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau berdamai. 10. Suka menjelekkan orang. 11. Tidak dapat mengekang diri. 12. Garang. 13. Tidak suka yang baik. 14. Tidak suka yang baik. Terus. Suka mengkhianat. 15. Tidak berpikir panjang. 16. Berlagak tahu. 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18.
Ada 18 dosa akhir zaman. 1. Mencintai dirinya sendiri. 2. Hamba uang. 3. Membual. 4. Menyombongkan diri. 5. Pemfitnah. 6. Berontak terhadap orang tua. 7. Tidak tahu berterima kasih. Hati-hati orang tua. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Kalau memang orang tua tidak menghendaki anaknya memberontak, orang tua. Yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Yang sudah diberkati belajar mengucap syukur. 8. Tidak memperdulikan agama. Hati-hati, jangan jauh dari setiap pertemuan ibadah. 9. Tidak tahu mengasihi orang lain selain hanya mengasihi perasaannya. 10. Tidak mau berdamai, ingat dosa orang lain, dosa masa lalu, ingat terus. Tidak berdamai. Kemudian 11. Suka menjelekkan orang. 12. Tidak dapat mengekang diri. 13. Garang. Garang itu berarti beraninya luar biasa. 14. Tidak suka yang baik. Berarti suka yang buruk, yang jahat, yang najis, yang cemar. Kemudian 15, suka mengkhianat. Puji Tuhan, jangan hianati hubungan kita dengan Tuhan. Amin. 16, tidak berpikir panjang, berarti berpikir pendek. Ciri-ciri berpikir pendek, suka mengambil jalan pintas. Kemudian 17, berlagak tahu padahal tidak tahu. 18, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah 18. Dosa akhir zaman. 3 kali 6 sama dengan 18. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Inilah dosa akhir zaman. Sudah dikuasai oleh roh antikris. Ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Terus. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya, terus. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Mereka hanyalah orang yang dikuasai roh antikris, menjalankan ibadah secara Taurat, ibadah lahiriah, rutinitas. Apa rutinitas? Ibadah lahiriah, rutinitas. Tubuhnya ada di tengah ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Jauh dari Tuhan. Itu ibadah rutinitas. Jauhi sifat-sifat yang demikian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, kehidupan yang sudah dikuasai roh antikris, menjalankan ibadah secara Taurat, ibadah lahiriah. Mulutnya memuji Tuhan. Saat memuji Tuhan, sampai berlonjak-lonjak. Sampai kegirangan. Luar biasa terlihat rohaninya. Tapi saat dengar firman, saat wujud dari Allah dinyatakan lewat pembukaan firman, hatinya jauh, merantau, enggak tahu kemana-mana. Hatinya enggak di situ. Tapi saat memuji Tuhan, seolah-olah nampak seperti kehidupan yang rohani. Mengucap Yesus aja, Jesus. Tidak salah. Coba bayangkan. Mengucapkan Yesus Kristus saja, Jesus. Padahal asalnya dari kampung. Tidak salah. Tapi kelihatan rohani. Ketika wujud Allah dalam bentuk pemberitaan dinyatakan, hatinya jauh dari pembukaan firman. Itu loh ibadah Taurat. Ibadah lahiriah. Rutinitas. Jauhi sikap itu. Jauhi sifat itu. Jangan kita menjalankan ibadah Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Galatia 5, 16, 17. Galatia 5, ayat 16, 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup menurut daging atau roh? Hidup menurut daging atau roh? Saudara pilih. Pilih mana? Ayat 16, 17. Maksudku ialah. Ya, maksudku ialah ini loh. Maksud Rasul Paulus ditandaskan kepada sidang jemaat di Galatia, tetapi oleh pernyataannya itu kita juga mendapat perhatian dari Tuhan. Amin. Amin. Yaitu, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh.
Terus maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. kita lepas dari tabiat daging. Terus Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan kemudian roh. perlu untuk diketahui, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebaliknya, Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. roh berlawanan juga keinginan daging. Kesimpulannya, Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. kedua-duanya bertentangan, bertolak belakang, kontradiksi. Daging dengan roh Allah itu kontradiksi. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, di sini dikatakan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki selain kehendak roh Allah sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Terus, maka kamu tidak hidup di bawah tetapi hukum kalau Taurat. kita hidup di bawah hukum roh Allah, memiliki 9 buah roh kudus, kita tidak akan menjalankan ibadah Taurat. Kita tidak menjalankan ibadah lahiriah lagi. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hal ini kita pahami dengan sungguh-sungguh. Jangan kita datang beribadah dalam bentuk lahiriah. Selanjutnya, Wahyu 12, ayat 18. Itu kenyataan yang kita lihat tadi tentang keturunan yang lain. Itulah gereja yang tidak memuncak sampai kepada dua penyembahan. Menghadapi dua kenyataan, resiko luar biasa. Resiko pertama, untuk memperoleh keselamatan, leher digorok, kepala dipenggal oleh pedang antikris. Amin. Resiko yang kedua, resiko pertama tadi sudah, resiko yang kedua, mau tidak mau harus menyembah patung binatang karena tidak mau melepaskan harga dirinya. Tidak mau sangkal diri pikul salib dan ikut Tuhan. Pertahankan nyawa, akhirnya menyembah patung binatang yang bernyawa. Menyembah berhala, mempertahankan nyawa. Itulah risikonya. Ayat 17. Pilih mana, saudara? Kalau kita dididik oleh ibadah yang dihubungkan kepada salib, harusnya kita mengucap syukur yang dalam, berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan lari dari kenyataan hidup. Langkah-langkah perjalanan pengalaman kematian dan kebangkitan kelak nanti dipermuliakan saat Yesus naik ke surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya Wahyu 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lihat, inilah setan. Pada akhirnya naga yang disebut iblis atau setan tinggal berdiri di pantai laut. Tinggal berdiri di pantai laut. Mengamat-amati. Menonton. Minggu lalu telah saya sampaikan. Mengamat-amati, menonton. Kenapa harus diamat-amati? Kenapa mengamat-amati? Kenapa menjadi penonton di pinggir laut, di pantai? Ini ada sangkut pautnya dengan berkat yang baru yang akan kita terima. Mari. Puji Tuhan. Haleluya. Mari. Wahyu 13 ayat 1. Kita memasuki berkat baru. Demikian firman Ini Tuhan. setan berdiri di pinggir laut, mengamat-amati, menonton. Minggu lalu telah saya sampaikan, kalau kita masuk berada di tempat yang paling rendah, pengalaman kematian Yesus, kita menjadi tontonan malaikat, dunia dan manusia di tengah ibadah dan pelayanan saat kita sangkal diri pikul salib. Amin. Amin. Kalau penonton, itu tabiat setan. Ayo belajar untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Lihat kaitannya ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Iya. Terus? Bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama Jadi hujat. sudah sangat jelas. Wahyu 12 ayat 18 terkait erat
dengan Wahyu 13 ayat 1. Karena dikatakan di sini seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan, jelas binatang yang keluar dari dalam laut tidak lain tidak bukan. Itulah antikris. Itulah binatang yang disebutkan tadi. Binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Keluar dari dalam lautan dunia ini. Itu antikris. Bukan keluar dari Allah, dari surga. Keluar dari dalam lautan dunia ini. Itu antikris. Puji Tuhan. Keluar dari dalam lautan. Air yang banyak, itu lautan. Wahyu 17 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Wahyu 17 ayat 15. Puji Tuhan. Terus? Penghakiman atas Babel. Ya. Lalu ia berkata kepadaku. Lalu ia berkata kepada Rasul Yohanes. Terus? Semua air yang telah kau lihat. Semua air. Jelas semua air berarti air yang banyak. Terus? Di mana wanita pelacur itu duduk, iya, adalah bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa, rakyat banyak, terus dan kaum dan bahasa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, antikris ini adalah kehidupan di mana hatinya sudah melanggar atau melacur kepada perzinahan, kepada perempuan Babel. Lihat, bangsa-bangsa yang airnya banyak itu bangsa-bangsa. Saudaraku, hatinya sudah diduduki oleh perempuan Babel. Berarti sudah melacur, sudah berbuat zina. Sama dengan menduakan hati Tuhan, sama dengan tidak setia. Itulah antikristus. Keluar dari dalam laut, air yang banyak. Sudah diduduki oleh perempuan Babel. Kenapa diduduki? Itu tanda bahwa hatinya sudah melacur, sudah berzina, sudah menduakan hati Tuhan. Berarti tidak setia. Inilah antikris. Orang yang tidak setia. Maka, lihat ya, ayat 14 baca. Ini kaitannya pada ayat 14. Mereka akan berperang melawan boleh baca ayat 14, 13. Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang mereka itu. Berikan kepada antikris. Terus 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Terus? Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Iya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Iya. Dan Raja di atas segala Raja. Yang saya perhatikan di sini adalah bagian B. Terus? Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Terus siapa yang menang? Terus? Yaitu mereka yang terpanggil. Yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Lanjut setia. Kalau tidak, menjadi bagian dari antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah ketegasan firman salib. Supaya kita dirampas dari kebinasaan. Bagaikan puntung ditarik dari api. Puji Tuhan. Sebab itu ada dua pilihan. Dari dua itu harus satu dipilih. Hidup dalam roh atau daging. Amin. Puji Tuhan. Harus memiliki ketegasan. Saudara, tadi hatinya sudah melancur atau berzina sama dengan menduakan Tuhan berarti tidak setia. Puji Tuhan, kita lihat bangsa yang masuk dalam golongan ini ada 3. 1, Yesaya 57. Ayat 20 sampai 21. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, ayat 20 sampai 21. Lihat. Baca. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Seperti laut. Orang fasik, orang sombong angkuh digambarkan seperti laut. Terus sebab tidak dapat tetap tenang. Berombak-ombak, laut berombak-ombak, tidak tetap tenang, terus. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Puji Tuhan. Orang fasik adalah seperti laut. Tidak dapat tenang. Berombak-ombak, tidak dapat tenang. Lalu kehidupan yang tidak tenang ini akan menimbulkan 2 hal. Sampah. Apa sampah? Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat di Korintus. Itulah harta, kekayaan,
dan kedudukannya dulu sebelum dipanggil. Tetapi setelah terpanggil, dia berkata semuanya menjadi sampah. Kalau orang tidak tenang dalam Tuhan, menimbulkan sampah. Yang dipikirkan sampah. Itulah golongan dari laut tadi. Bagian dari antikris. Pikirannya tidak tenang. Tidak dapat tenang. Tidak fokus mengasihi Tuhan. Tidak tenang. Kalau tidak tenang, menghasilkan dua. Sampah. Saudara tahu sampah? Kotoran. Bagi Rasul Paulus setelah dipanggil. Tapi sebelum dipanggil, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, uang yang banyak, gelar tinggi, bagi dia itu sesuatu yang penting. Dapat dipahami saudaraku? Kemudian menimbulkan dua hal. Yang kedua, lumpur. Lumpur. Lumpur itu hasil dari penyatuan antara tanah dengan air. Amin saudaraku. Kalau kita sudah menikmati sungai air kehidupan, ya puji Tuhan. Tapi masih bercampur lagi dengan tanah, ya jadi lumpur. Kalau sudah dengar firman, pegang firman sungguh-sungguh. Jangan lagi dengan tabiat-tabiat daging. Manusia yang hina, seperti tanah. Tuhan sudah bentuk dari tanah jadi mulia seperti Allah. Jangan lagi kembali kepada tabiat yang lama, hina. Kalau sudah terima air, ya air firman aja. Kalau masih bercampur, jadi lumpur. Jadi kotoran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bisa dipahami? Puji Tuhan. Sebab itu, orang yang tidak tenang ini, seperti ombak laut. Inilah yang akan jadi, inilah benih-benih daripada antikris itu. Yang pertama. Yang kedua, Yeremia 6. Saya berharap semua diikuti dengan baik. Yeremia 6 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ya, Yeremia 6 ayat 22 sampai 23, baca. Beginilah firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Datang dari tanah utara. Sebetulnya kedudukan di utara ini sudah menggambarkan bahwa itu adalah setan, sudah pasti. Tahtanya dibangun di sebelah utara. Terus suatu suku bangsa yang besar. Suku bangsa yang besar. Terus akan bergerak maju dari ujung bumi. Bergerak maju dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Terus mereka memakai panah dan tombak. Luar biasa. Terus mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Tidak mengenal belas kasihan. Siapa mereka? Terus suara mereka gemuruh seperti laut. Suara mereka gemuruh seperti laut. Terus mereka mengendarai kuda, ya, berlengkap seperti orang maju berperang. Lihatlah di sini. Bangsa yang bengis, tidak kenal belas kasihan. Tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Suara mereka gemuruh seperti laut. Siapa mereka ini lebih jelasnya? Mereka itu mengendarai kuda. Menunggangi daging saja. Tidak ditunggangi oleh roh Tuhan. Saudara, sebaiknya kalau kita menyadari orang bodoh dungu seperti keledai, sebaiknya kita ditunggangi oleh Tuhan. Seperti keledai yang tertambak dilepaskan untuk selanjutnya ditunggangi oleh Tuhan sampai Yerusalem baru. Tapi lihatlah mereka ini bangsa kafir. Bengis, tidak beroleh kemurahan, tidak mengenal belas kasihan kemurahan. Siapa mereka? Menunggangi kuda, menunggangi daging. Tapi kalau kita menyadari diri bodoh, dungu, selekasnya kita ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Jangan kita selalu menunggangi daging. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Benih-benih dari antikris. Yehezkiel 26. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel 26. Ini tiga nabi ini betul-betul saling melengkapi saudara. Ya, diawali dengan nama Yeremia,
Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Yehezkiel 26 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Nubuatan melawan Tirus. Terus, Hai anak manusia. hai anak manusia, terus Oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem. saya minum ya. Yang pasti jangan kita miliki benih-benih antikris itu ya, saudara. Disimak dengan baik. Jangan ada keinginan untuk undur dari Tuhan ya. Supaya kita beroleh belas kasihan, mengenal belas kasihan. Yehezkiel 26 ayat 2 sampai 3, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nubuatan melawan Tirus. Ya. Hai anak manusia. Itulah Yehezkiel, terus. Oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem. Iya. Syukur sudah Tirus rusak. berkata tentang Yerusalem. Apa yang mereka katakan? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Terus Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. paling senang melihat orang suci hancur, jatuh, rusak lakunya. Terus Ia akan beralih kepadaku, karena dia mengharapkan beralih kepada Tirus. Terus sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. aku menjadi penuh, Yerusalem reruntuhan. Terus Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. tapi Tuhan berkata sebaliknya kepada Tirus. Terus Lihat, ya, aku menjadi lawanmu, hai aku Tirus. menjadi lawanmu. Terus Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau. justru yang disuruh bangkit melawan Tirus adalah banyak bangsa. Ini bukan bangsanya Allah. Banyak bangsa, bangsa kafir. Terus Seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombang. Puji Tuhan. Berarti bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal, begitu agresif, cekatan untuk menghadapi Tirus. Ini juga benih dari antikris. Puji Tuhan. Cekatan menyerang orang lain, berbahagia di atas penderitaan orang lain, itu juga benih dari antikris. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu lautan. Benih antikris. Hanya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, itulah mengenai binatang yang keluar dari dalam laut. Mengapa? Sampai akhirnya, mengapa disebut binatang itu keluar dari dalam laut? Itulah 3 golongan, benih-benih yang sudah tertimbun-timbun sampai akhirnya menjadi golongan antikris. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kita membaca lagi Wahyu 13 ayat 1. Puji Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik, bukan? Amin. Kita menjalankan ibadah yang sesungguhnya. Wujud Allah lewat firman dinyatakan. Itu ibadah yang sesungguhnya, saudara. Kalau hanya bicara berkat, itu ibadah ecek-ecek. Kalau cerita dunia, itu ibadah ecek-ecek. Jangan ikuti ibadah ecek-ecek. Amin, saudaraku. Amin. Itu akal-akalan dari setan. Puji Tuhan. Nanti dimodifikasi dengan luar biasa. Itu ecek-ecek akal-akalan setan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjalankan ibadah ini dengan serius. Amin, saudaraku. Amin. Tidak bercampur baur dengan daging. Supaya jangan lumpur. Amin. Amin. Wahyu. Kembali kita baca Wahyu 13. Bagian berikutnya dari ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Sudah ya? Amin. Binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikris. Dan 3 golongan, itulah benih-benih akhirnya menjadi antikris. Terus, Bertanduk 10 dan berkepala 7. 10, binatang itu bertanduk 10, berkepala 7, terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Terus? Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Selanjutnya,
wujud dari binatang tersebut. Selanjutnya kita akan melihat wujud dari binatang tersebut. Strip pertama, bertanduk 10. Strip yang kedua, berkepala 7. Strip yang ketiga, 10 mahkota di atas tanduk-tanduk. 10 mahkota di atas tanduk-tanduk. 10, kalau kita jumlahkan 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Amin. Ini ada artinya, saudara. Kalau kita selidiki. 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Sebenarnya, ini hanyalah akal-akalan daripada antikris. Wujud dari binatang ini bertanduk 10, berkepala 7, dan 10 mahkota di atas tanduk itu merupakan akal-akalan dari antikris. Itu akal-akalan. Sebenarnya, mengapa saya katakan akal-akalan? Sebenarnya, arti rohani dari angka 27 ialah arti rohani dari angka 27 atau sama dengan 7 tambah 10 tambah 10 merupakan jumlah kitab dalam perjanjian baru. Itu jumlah kitab dalam perjanjian baru. Dengan rincian A. Dengan pembagiannya secara rinci A. 4 Injil. Pembagian A, 4 Injil sama dengan menampilkan pribadi Yesus sebagai kepala gereja. Itu 4 Injil. Menampilkan pribadi Yesus sebagai kepala gereja. Ini yang disebut Injil sinoptik kalau tidak salah. Puji Tuhan. Itulah 4 Injil. 1 Matius menampilkan Yesus sebagai raja. 2 Markus menampilkan Yesus sebagai hamba. Itu dilihat dari ciri-ciri penulisan, nanti saudara amati ya. Matius menampilkan Yesus sebagai raja. 2 Markus menampilkan Yesus sebagai hamba. 3 Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Banyak cerita sengsara di Injil Lukas. Lalu 4 menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya Injil Yohanes diawali dengan firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Kalau Injil Matius menampilkan kelahiran Yesus sebagai raja. Silsilah Yesus sebagai raja. Kalau saudara perhatikan. Kalau Injil Markus, ciri penulisannya diawali dengan Yohanes Pembaptis. Jadi tidak diawali dengan lahirnya Yesus. Tidak ada cerita lahir Yesus. Amin, saudaraku, sebagai raja. Dapat dipahami. Tapi langsung berbicara tentang pelayanan seorang hamba. Lalu ciri yang ketiga, Injil Lukas. Ciri yang ketiga dari Injil Lukas adalah anak manusia dengan banyak derita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Itulah Lazarus. Kemudian Injil Yohanes menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dapat dipahami, saudaraku? Itu pembagian yang pertama atau A. Itulah Injil, 4 Injil menampilkan pribadi Yesus sebagai kepala gereja. Barulah B, 23 surat sama dengan menampilkan gereja atau sidang Allah sebagai anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Dimulai dari kisah rasul, kisah para rasul sama dengan gereja dalam kegerakan hujan awal. Kemudian strip yang kedua, suratan Roma sampai dengan Yudas, kitab Yudas, itu adalah berbicara tentang gereja dalam perkembangan. Lalu yang terakhir, kitab Wahyu, itu menampilkan gereja akhir zaman. Puji Tuhan, gereja akhir zaman dalam perkembangannya menuju kesempurnaan menjadi mempelai Tuhan. Jadi sudah sangat jelas 23 kitab ini menampilkan gereja atau sidang jemaat Allah sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi 23 ditambah 4 Injil yang sebelumnya, 4 tambah 23 seluruhnya 27. Sesungguhnya itu arti rohaninya. 4, itulah 4 Injil menceritakan pribadi Yesus seutuhnya. Secara khusus 4 Injil itu menceritakan pribadi Yesus seutuhnya sebagai kepala gereja.
kemudian ditambah 23, Kisah Rasul sampai Yudas. Kisah Rasul itulah perkembangan kegerakan hujan awal dari gereja Tuhan. Kemudian Roma sampai kepada Yudas, itu gereja dalam perkembangannya. Lalu Wahyu, itulah gereja akhir zaman, menuju kepada kesempurnaan, sedang mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah arti rohani dari 27 Injil, saudara. Puji Tuhan. Jadi, angka 27 menunjuk perhubungan yang sempurna antara Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan mempelai pria sorga dengan gereja sebagai sidang tubuhnya atau mempelai wanitanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi perhubungan antara kepala dengan tubuh. Itu kesimpulannya. Itulah angka 7. Perhubungan antara kepala dengan tubuh. Kristus dengan gereja Tuhan. Supaya kelak nanti menyatu. Itu sebetulnya yang dimanipulasikan oleh antikris. Jadi seolah-olah nanti antikris ini bekerja begitu rupa, seolah-olah nanti membawa kepada penyatuan antara tubuh dengan kepala. Kira-kira begitu. Maka terang saja kitab Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi, yang penting hikmat. Supaya kita bisa menghitung bilangan binatang itu. Yang penting pembukaan firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 1. Ayat 22 sampai 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Allah telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari tubuh ini. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuh Kristus. Yaitu kepenuhan dia yang kemudian semua. Sebentar, ulangi baca. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuh Kristus. Tetapi tubuh Kristus ini bukan sekedar tubuh Kristus. Perhatikan terus. Yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia. Jadi bukan hanya sebatas tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kepenuhan kepala. Amin. Terus. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Lah, kalau tidak mempunyai kepala, tubuh binasa. Surga mau dipenuhi kepada tubuh ini, amin, saudaraku. Tapi kalau tidak ada kepala, tubuh binasa, gereja binasa. Ini loh hebatnya setan, antikris. Dia ingin menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mempersatukan antara tubuh dan kepala. Ingin memenuhi kerajaan surga kepada gereja Tuhan. Padahal sebetulnya akal-akalan. Ini loh saudaraku. Kalau bukan hikmat Tuhan, ini kita tidak mengerti loh saudara. Maka kalau anak Tuhan tidak beribadah sungguh-sungguh dengar firman, bagaimana mungkin selamat? Biar engkau sebut Yesus Jesus. Tidak selamat. Yang apa adanya aja kita ibadah, saudara. Tampil apa adanya aja. Jangan ibadah semu dan kamuflase. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Namun perhubungan ini, angka 27 yang melekat di dalam binatang itu, dipalsukan oleh antikris itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau perhubungan tubuh dan kepala menjadi suatu perhubungan yang palsu, maka sudah pastilah. Sudah pasti. Sudah pasti. Hasilnya akan membentuk jemaat yang memiliki hubungan palsu. Dalam nikah rumah tangga palsu, beribadah palsu. Semuanya jadi palsu nanti.
Itulah yang disebut gereja palsu. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini loh saudaraku. Saudara tidak bahagia mendapat hikmat dari surga? Tidak bahagia? Seharusnya bahagia. Oh, tidak bahagia, amin. Harusnya bahagia. Kenapa kalau cerita-cerita sinetron bahagia? Kok cerita surga tidak bahagia? Kita 3 jam nunggu nonton sinetron bisa loh saudara. Kok rencana Tuhan disusun dengan rapi, kok tidak mau? Sudah gelisah hati kita. Kenapa tidak mau duduk tenang seperti Maria? Padahal toh ini rencana penyelamatan. Yang penting adalah pembukaan firman. Itu yang kita tunggu di kaki salib. Jangan tunggu yang lain. Jangan tunggu saya melucu. Jangan tunggu dari saya guyon-guyon. Jangan tunggu dari saya cerita si kancil, si kura-kura, si buaya. Untuk melengkapi 1 ayat 1 jam. Saya belajar untuk mempertahankan kemurnian hati dan kemurnian pengajaran mempelai. Amin. Itulah tandanya Tuhan tidak memandangmu, tidak melihat orang kaya dan orang miskin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah akal-akalan dari antikris. Wujudnya itu akal-akalan. Bagian berikut dari binatang yang keluar dari dalam laut. Kita baca kembali Wahyu pasal 13 ayat 1. Puji Tuhan, baca lagi terus. Demikian firman Agak Tuhan. cepat terus. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Iya. bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, itu akal-akalan tadi ya, saudara. Amin. Terus, Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. itu akal-akalan. Akal-akalan. Perhubungan yang palsu. Puji Tuhan. Lalu, Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini penjelasan bagian berikutnya adalah pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Menunjuk bahwa tidak ada faktor penyerahan diri pada Allah, melainkan membantah, memberontak sampai pada akhirnya menghujat Allah. Berarti di dalam dirinya itu tidak ada faktor penyerahan. Tidak lagi mau menyerah. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada penyerahan diri kepada Allah. Melainkan membantah, memberontak. Akhirnya menghujat Allah. Kemudian proses terjadinya penghujatan. Pertama-tama atau strip pertama mula-mula tidak mau mendengar firman. Strip yang kedua meningkat menolak firman. Lalu puncaknya menghujat Allah. Itu loh prosesnya. Pertama tidak dengar-dengaran, yang kedua menolak, yang ketiga menghujat. Ada ayatnya. Wahyu 13 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Boleh baca? Boleh baca? Ya, boleh ayat 5 saja. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris, penuh dengan mulutnya, penuh dengan kesombongan dan hujat. Terus Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. setan juga memberikan kuasa untuk melakukannya. Demonstrasinya dilakukan selama 42 bulan. Atau 3,5 tahun. Terus Lalu ia membuka mulutnya. Terus Untuk menghujat Allah. untuk menghujat Allah. Menghujat namanya. Menghujat namanya. Dan kemah kediamannya. Menghujat kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Menghujat mereka yang diam di kemah surga. Puji Tuhan. Lihat antikris atau binatang yang keluar dari dalam laut. Membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Karena sudah diberi nama, satu nama, hujat. Di dahinya hujat. Di dahi kita tertulis siapa, saudara? Apakah tertulis pribadi Yesus dan Allah?
Apakah firman Allah tertulis di dahi kita? Itu pentingnya ketopong keselamatan. Supaya di dalam otak ini hanya tertulis nama Yesus dan nama Allahnya. Dan nama Yerusalem yang baru. Tidak ada yang lain. Tapi lihatlah, karena di dahi mereka tertulis nama hujat, maka pada saat waktunya nanti, Antikris akan membuka mulutnya untuk menghujat. Yang pertama, menghujat Allah. Yang kedua, menghujat namanya, nama Yesus. Yang ketiga, menghujat kemah kediamannya. Dan yang ada di dalam kemah itu. Menghujat 3 hal. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Menghujat Allah sama dengan Allah Bapa, sama dengan masih diampuni saudara. Kemudian yang kedua, kalau menghujat namanya sama dengan anak Allah, masih diampuni saudara. Yang ketiga, menghujat kemahnya sama dengan Allah Roh Kudus, tidak diampuni oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Zaman sekarang, 2000 tahun yang ketiga ini adalah zaman Allah Roh Kudus. Sesudah melewati zaman Allah Roh Kudus, tidak ada lagi zaman. Jangan kita hujat Roh Kudus lagi ya. Amin saudaraku. Ini panjang sabarnya Tuhan, kemurahan Tuhan, kesempatan untuk beroleh selamat. Lukas 12. Injil Lukas 12. Ayat 10, baca. Demikian firman Tuhan. Baca ayat 9 sampai 10. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Ya, ini pelajaran khusus bagi murid-murid ya. Amin saudaraku. Amin. Kita mengetahui ada 12 murid dikhususkan. Dan ada juga 70 murid yang lain. Tapi yang dikhususkan hanya ada 12 murid. Kepada mereka diberitakan rahasia surga, wahyu. 12 rasul, wahyu. Tetapi kepada yang lain bentuk perumpamaan. Satu ayat diceritakan si kancil, si kura-kura. Itu persamaan perumpamaan. Bagaimana mungkin manusia sempurna dengan si kancil, si kura-kura? Menceritakan intan berlian. Ini loh. Tidak masuk akal. Paham saudaraku? Amin. Ulangi baca. Ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Ya. ia disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Zaman Allah anak 2000 tahun yang kedua, diampuni. Terus. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, Barang siapa menghujat Roh Kudus, kegiatan roh di dalam kemahnya, terus. ia tidak akan diampuni. Tidak diampuni. Tidak diampuni. Tidak diampuni. Jadi tidak ada pengampunan bagi antikris. Jangan ada benih dari 3 golongan antikris tadi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan, jangan menghujat kemah kediamannya. Rumah Tuhan adalah tempat roh Allah berdiam, kegiatan roh, kegiatan ibadah pelayanan, jangan dihujat. Tidak ada pengampunan nanti. Puji Tuhan. Lihat. Prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Tapi dari antara mereka mendapat belas kasihan. Artinya masih ada pengampunan. Tapi menghujat kemah kediamannya tidak ada pengampunan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan main-main loh saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi. Kita tidak menjalankan ibadah ecek-ecek. Serius kita menjalankan ibadah ini saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat contoh yang paling menarik. Menghujat Roh Kudus. Supaya kita mengerti yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Contoh Raja Saul. Untuk yang pertama kali firman Allah dinyatakan sebagai perintah. Sebagai perintah. Saat menghadapi Filistin, supaya nanti dia menunggu Raja Saul. Samuel memberi perintah kepada Saul, sesudah dia diurapi menjadi raja. Pengurapan itu untuk bertanggung jawab kepada bangsa Israel atas seluruh musuh yang di sekitarnya, termasuk teristimewa terhadap bangsa Filistin. Sesudah diurapi,
Lalu Samuel berkata, tunggu aku di Gilgal sampai aku datang untuk mempersembahkan korban. Tapi kenyataannya kita lihat ya, 1 Samuel. Satu Samuel 10. Boleh baca ayat 1. Tapi konsentrasinya ada ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, Ya. dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, Ya. bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Terus Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. bertanggung jawab. Terus Dan kau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. teristimewa keselamatan bangsa Israel. Itu tanggung jawabnya. Terus Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku. Karena ini persiapan menghadapi peperangan terhadap Filistin. Terus dan camkanlah, Ya. aku akan datang kepadamu. Ingat, aku akan datang kepadamu. Ingat, camkan, aku akan datang padamu. Terus Untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. korban bakaran, korban keselamatan. Terus Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. 7 hari lamanya harus ditunggu. Terus Sampai aku datang kepadamu Ya. dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. inilah perintah Samuel. Sesudah Saul diurapi jadi raja, mempertanggungjawabkan keselamatan bangsa Israel dari musuh-musuh di sekitar, teristimewa Filistin. Amin, saudaraku. Tapi kenyataannya 1 Samuel pasal 13 itu perintah sesudah pengurapan atas raja. Lalu kita lihat apakah dia dengar itu perintah? 1 Samuel 13 ayat yang ke-8, baca langsung. Demikian firman Tuhan. Tadi 10 ayat 8, ini juga 13 ayat 8. Terus Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. boleh baca judul dulu. Ketidaktaatan Saul waktu Filistin datang menyerang. Iya, perhatikan baik-baik. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Terus Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, ya, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. terus Sebab rakyat meninggalkan Saul. Tapi apakah Saul tetap mengingat pesan daripada Samuel sebagai perintah Allah? Terus Sebab itu Saul berkata, ya, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. mulai ganggu hatinya. Tidak tenang. Bagaikan ombak lautan. Menghasilkan sampah dan lumpur. Akan terbukti. Terus Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. tidak taat. Itu bukan pekerjaan raja. Ini pekerjaan imam. Untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Terus Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, ya, maka tampaklah Samuel datang. ya. Saul pergi dan menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Dia senang sekali. Terus Tetapi kata Samuel, ya, apa yang telah kau perbuat? apa yang telah kau perbuat? Terus Jawab Saul, ya, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, jelas ini manusia daging terbawa perasaan. Terus dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Terus Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Terus Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Terus Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. itu bukan tugas Saul. Terus Sebab itu aku memberanikan diri, Ya. lalu mempersembahkan korban bakaran. Terus Kata Samuel kepada Saul, Terus perbuatanmu itu bodoh. bodoh. Tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, bodoh. Imam-imam raja-raja, imam rajani melayani tanpa dengar-dengaran, bodoh. Itu tanda bahwa dia sedang mengikuti perasaan manusia daging. Melihat suasana yang tidak baik, dia gundah gulana. Dia tidak tetap dengan pendirian, dengan firman Allah yang sudah dia terima. Tuhan kan sudah bilang, ingat, aku tetap datang kepadamu. Sekalipun harus menghadapi ujian, sekalipun banyak meninggalkanmu. Jangan engkau takut, ingat firman. Amin. Tapi Saul tidak. Dia berani melanggar firman. Dia melakukan yang bukan tugasnya. Perbuatan bodoh terlihat sudah. Hati-hati imam-imam ya. Dengar-dengaran lo ya. Puji Tuhan. Ayat 14.
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Terus, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, ya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. itulah Daud, sekalipun belum duduk di kursi di tahta kerajaan. Terus, Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. intinya, perintah yang pertama, Saul tidak dengar-dengaran. Yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 2. Perintah yang kedua. Baca judulnya. Demikian firman Tuhan, Judulnya. Saul ditolak Ayat sebagai 2. raja. Ayat 2 cepat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Tuhan ingat kesalahan Amalek ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun dihadang oleh Amalek. Tuhan ingat itu. Sementara perjalanan bangsa Israel sudah di padang gurun itu perjalanan salib, sudah pasti. Tuhan yang menuntun, dua tangannya yang menuntun perjalanan bangsa Israel. Tetapi seolah-olah, seakan-akan mereka tidak menghargai dua tangan Tuhan. Itulah Amalek. Dan Tuhan ingat itu. Lalu ketika Saul menjadi raja, Tuhan masih tetap memberi kepercayaan. Habisi Amalek. Karena telah menghalangi perjalanan salib. Terus? Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Terus? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, Iya. tumpaslah segala yang ada padanya. Tumpas segala yang ada. Ini perintah Tuhan yang kedua kepada Saul. Terus? Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Jangan ada belas kasihan kepada musuh ya. Amin, saudaraku. Amin. Daging iblis setan dunia, jangan dibelas kasihi. Terus? Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki, perempuan. Anak-anak maupun Anak-anak yang menyusui sampai lembu. Lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi manusia sampai binatang semuanya harus dihabiskan. Itu perintah yang kedua. Terhubung terkait dengan kesalahan mereka yang menghalangi perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itu perjalanan sifat yang tidak baik. Orang sudah melayani, memikul salib, dihalangi suami, dihalangi istri, dihalangi orang tua, dihalangi anak, dihalangi saudara, laki-laki saudara. Itu perbuatan jahat loh saudara. Nah Tuhan ingat itu. Habis ya Amalek. Tanpa belas kasih. Manusia sampai binatang. Rajanya sampai binatang gemuk, sampai binatang kurus. Habis ya. Itu perintah kedua kepada Saul. Artinya Tuhan kan masih memberi kepercayaan walaupun sebetulnya sudah ditolak. Lihat kenyataannya. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Dibiarkan hidup. Walaupun satu. Raja Agag dibiarkan. Raja Amalek Agag dibiarkan hidup. Terus. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Iya. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tidak ditumpas. Terus. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk badannya. Terus. Itulah yang ditumpas mereka. Singkatnya. Saul tidak dengar-dengaran. Tidak taat kepada firman. Sebab dia membiarkan Agag Raja Amalek hidup dan mengambil hewan yang tambun-tambun. Memang yang bangunnya rusak dibunuh. Tapi tetap saja tidak taat kepada firman. Lalu akhirnya ayat 21 sampai 23. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba. Jadi ayat sebelumnya Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu ayat sebelumnya. Jadi sesudah perbuatan daripada Saul ini, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Amen. Lah itu diberitahukan kepada Samuel. Samuel hancur hati karena dia yang mengurapi Saul. Semua perbuatan itu diberitahukan kepada Samuel. Lalu dia pergi kepada Saul untuk menunggu kenyataannya. Adakah pengakuan dosa atau tidak? Hati-hati ya, kalau ada orang berbuat dosa, akui dosa. Amen. Jangan sampai tidak ada pengakuan dosa. Ayat 21 singkat saja. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Ya. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas Boleh itu. 20 sampai 23. Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Ini orang luar biasa loh. Sudah salah masih membela diri. Aku mendengar suara Tuhan. Terus? Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Tidak benar begini manusia. Terus? Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Sudah salah bela diri loh sudah. Jadi pencak silat itu dosa warisan. Tidak usah pencak silat ya. Tidak usah bela diri. Akui kalau salah. Amin saudaraku. Amin. Terus? Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ada saja alasannya. Dan alasan itu tepat semua. Tapi tidak benar di mata Tuhan. Sebab itu jangan suka mencari alasannya. Kalau seseorang lolos dengan alasan pertama, nanti dia akan lolos dengan alasan yang kedua. Dan alasan yang kedua jauh lebih tepat dari alasan yang pertama. Kalau salah, akui saja salah. Kalau tidak, nanti bahaya loh. Terbiasa nanti menggunakan alasan. Itulah Saul. Lalu ayat 22, setelah melihat bahwa Saul ini seorang yang suka membenarkan diri, tidak mau mengakui kesalahannya, ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, Ya. apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Apakah setara korban yang kita bawa dengan setara korban yang kita bawa kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan? Apakah itu setara? Terus, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. mendengarkan firman Tuhan jauh lebih baik daripada korban-korban yang dipersembahkan. Menyebut Yesus seperti jadi Yesus jauh lebih baik mendengar daripada korban-korban. Dengar-dengaranlah. Terus, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Lemak memang bisa dibakar, menghasilkan minyak. Itulah puji-pujian. Tetapi memperhatikan firman jauh lebih baik daripada hanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu membakar lemak, menghadirkan urap. Betul. Tapi dengar firman jauh lebih baik. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Memberontak, menghujat sama setara dengan dosa bertenung. Mencari petunjuk dari arwah-arwah. Mencari petunjuk kepada orang-orang, kepada dukun. Horoskop. Peramal yang sering di TV. Mendurhaka setara dengan orang-orang yang dosa, mencari setara dengan pendurhakaan adalah setara dengan dosa bertenung, mencari petunjuk dari arwah. Itu setara loh saudara. Terus, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. kekerasan hati setara dengan penyembahan berhala dan terapim. Sekalipun kita tidak membuat patung di rumah, tugu apapun di rumah, tetapi keras hati itu penyembahan berhala. Lalu terus, karena engkau telah menolak firman Tuhan, terus maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ditolak sebagai raja. Ini pendurhaka. Ditolak sebagai raja. Tidak ada pengampunan. Tadi menghujat Allah diampuni, menghujat anak manusia diampuni. Tapi menghujat kemah, kegiatan roh, tidak diampuni lagi. Sebetulnya Tuhan sudah berkata pada waktu dia membantah perintah pertama, ditolak. Tapi masih tetap Tuhan berkemurahan. Namun Tuhan sudah melihat, ini sudah kekerasan di hati, sudah luar biasa ini. Akhirnya ditolak oleh Tuhan. Tidak ada lagi pengampunan. Setelah dia mendengar tidak ada lagi pengampunan, ayat 24 sampai 26. Berkatalah Saul kepada sampai Samuel, 27. aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Sudah terlambat. Terus? Tetapi aku takut kepada rakyat. Membela diri. Tapi setelah ditunjuk dosanya, baru diakui kesalahan. Kan ini sudah tidak benar. Hidup kok sesuai dengan situasi kondisi. Harusnya hidup dengan firman. Camkanlah. Amin. Terus? Tetapi aku takut kepada rakyat, ya. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, itu. Takut kepada rakyat, bukan takut ke Tuhan. Daripada gaji saya tidak naik, lebih saya ikuti maunya kepala, pimpinan. Tapi tidak ikuti maunya Tuhan Yesus, kepala di atas kepala. Lebih baik ditolak manusia daripada ditolak tuh. Terus? Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Iya. Terus? Kembalilah bersama-sama dengan aku, ya. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini kan maunya, bukan maunya Tuhan. Menyembah karena orang suka kepada dia. Kalau tidak suka, lalu dia tidak menyembah.
Ini memang luar biasa ini. Otaknya Saul ini luar biasa, ini bodohnya minta ampun. Tidak punya akal sehat lagi. Dia menyembah Tuhan kalau Samuel mau. Nah kalau tidak mau, berarti dia tidak mau menyembah. Saudara bagaimana? Datang ke sini karena saya, karena orang tua, orang lain? Karena siapa? Harusnya karena dorongan kasih Allah. Amin. Firman dan roh yang dibungkus oleh kasih Allah. Puji Tuhan. Terus baca lagi. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Iya. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Iya. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Ayat Israel. 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Ya. maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Inilah praktek tidak ada pengampunan. Praktek menghujat kemah kediaman Allah. Ujung jubah daripada Samuel itu terkoyak. Padahal di ujung jubah imam besar ada dua hal bergantung. Itulah buah delima dan giring-giring berselang-seling. Lah kalau itu robek, berarti tubuh dengan kepala putus. Buah delima itu gereja Tuhan, bergantung kepada kemurahan Tuhan, kematian kebangkitan. Giring-giring itu suara Roh Kudus. Buktinya ditandai dengan hadirnya imam besar di tengah ibadah dan pelayanan. Bahasa lidah, bahasa roh, suara giring-giring. Ditandai dengan hadirnya. Itu bukti bahwa imam besar hadir di tengah ibadah dan pelayanan ini. Jadi kalau hati kita nanti hancur menyembah, itu bukti bahwa Tuhan hadir sebagai imam besar, melayani, berdoa, dan memperdamaikan dosa kita. Pasti hancur hati. Tanpa sadar, keluar bahasa-bahasa roh, bahasa lidah. Tapi bukan sikaraba. Atau sandalawas. Bukan. Siraba-siraba. Silaba, bukan begitu. Tuhan yang mengatur. Kalaupun tidak ada silaba-silaba, hancur hati itu sudah tanda bahwa Tuhan hadir sebagai imam besar. Tapi justru itu yang terkoyak. Tidak ada pengampunan. Menghujat kemah kediaman. Paham? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, betapa dalamnya Tuhan berbicara kepada kita. Ini namanya hati harus bertemu dengan hati. Jangan kita anggap enteng. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Nah, saudaraku, firman Allah sudah dibentangkan begitu rupa. Kita sudah melihat Wahyu 13 dan ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris. Menjadi antikris ada benih, 3 golongan benih. Kemudian wujudnya merupakan akal-akalan. Dan di kepalanya ada nama hujat. Dan memang dia penghujat. Perhatikanlah apa yang sudah dipaparkan oleh Tuhan. Jangan keras hati. Jangan sampai kita menutup hati kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Tetapi sambunglah hati Tuhan dengan membuka hati lebar-lebar. Hati menyatu dengan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.